bongkar 7 sumber cuan Nagita Slavina, istri Sultan Andara yang ternyata usahanya di mana-mana. Di balik citranya sebagai artis dan istri Raffi Ahmad, tersembunyi kerajaan bisnis yang tak banyak orang tahu. Apa saja bisnis yang diam-diam Nagita Slavina bangun hingga jadi miliarder? Nama Nagita Slavina tidak hanya dikenal sebagai artis dan istri dari Raffi Ahmad. Di balik citranya yang kalem dan elegan, Nagita merupakan salah satu figur publik Indonesia yang sukses membangun kerajaan bisnis lintas industri. Dari media digital hingga waralaba minuman, peran Nagita bukan sebatas pendamping suami, tapi juga direktur, pemilik, dan otak di balik brand-brand besar. Jika Anda melihat perjalanannya, kesuksesan Nagita bukanlah hasil instan dari popularitas semata. Ia menerapkan strategi bisnis yang tepat, dan pemanfaatan nama besar secara profesional bisa menjadi kunci membangun bisnis berkelanjutan. Lantas, apa saja bisnis yang dimiliki oleh Nagita Slavina tersebut? Berapa kekayaan Nagita Slavina? Hingga kini, belum ada laporan resmi yang mencatat nilai total kekayaan pribadi Nagita Slavina. Namun, gambaran besarnya bisa dilihat dari kekayaan sang suami, Raffi Ahmad, yang kini menjabat sebagai utusan khusus Presiden untuk generasi muda dan pekerja seni. Berdasarkan data LAKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara per Desember 2024, Raffi tercatat memiliki kekayaan sebesar 1.033.390.568 rupiah. Kekayaan suami Nagita Slavina tersebut berasal dari 45 aset tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah strategis. Koleksi kendaraan mewah, seperti Rolls-Royce, Mercedes-Benz, hingga Tesla. Investasi bisnis dan kepemilikan saham di berbagai entitas. Mengingat sebagian besar bisnis milik Raffi juga dijalankan bersama sang istri, Anda bisa membayangkan bahwa Nagita juga memiliki kontribusi dan porsi kekayaan yang tidak sedikit. Daftar bisnis milik Nagita Slavina, mulai dari Rans Entertainment, Rans Beauty, Bund Lifetainment, Rans Music, ST Indonesia, hingga A Picture, adalah deretan bisnis Nagita Slavina. Berikut adalah daftar lengkapnya. 1. Rans Entertainment. Bersama sang suami Raffi Ahmad, Nagita Slavina merupakan salah satu pendiri Rans Entertainment. Rans Entertainment bukan hanya sekadar kanal YouTube keluarga Nagita dan Raffi. Ini adalah ekosistem media hiburan digital yang terstruktur dan berkembang pesat. Konten yang dihasilkan sangat beragam, mulai dari vlog harian, program keluarga, reality show, podcast, hingga dokumenter. Dengan lebih dari 26,5 juta subscriber, kanal ini menjadi salah satu yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Rans Entertainment juga memiliki subunit, seperti Rans Music, Rans Cilegon FC, dan kanal anak-anak Rans Kids, yang masing-masing memperluas jangkauan bisnis hiburan keluarga. Perusahaan ini juga telah menjalin kemitraan strategis dengan grup media besar seperti SCM, Video, dan MTech Group, memperluas distribusi konten ke platform televisi dan OTT. 2. Rans Beauty. Di lini bisnis kecantikan ini, Nagita Slavina menjadi wajah utama Rans Beauty sekaligus terlibat dalam proses branding. Merek ini diluncurkan pada tahun 2021 di bawah naungan PT Rans Kosmetika Indonesia. Produk-produknya diberi label Slavina, dengan lini seperti soothing body lotion, shower cream, dan hair serum yang semuanya diformulasikan menggunakan natural essential oil. Kandungan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menutrisi kulit, tetapi juga memberikan efek relaksasi. Strategi distribusinya pun cermat. Selain dipasarkan melalui berbagai platform e-commerce, Rans Beauty juga diketahui memanfaatkan jaringan reseller offline yang menjangkau pasar lokal. Keberhasilan produk Rans Beauty tidak lepas dari personal branding Nagita, yang dikenal sebagai figur feminin, bersih, dan relatable. 3. Bund Lifetainment. Bund Lifetainment merupakan hasil kerjasama kreatif antara Rans Entertainment dan MTech, yang berfokus pada produksi konten bertema keluarga, perempuan, dan gaya hidup ibu muda. Nagita Slavina diketahui terlibat dalam pengembangannya, khususnya dalam memilih tema-tema konten yang dianggap dekat dengan keseharian para ibu. Nagita melihat peluang bahwa konten bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga sarana edukasi, inspirasi, dan pemberdayaan. Bund Lifetainment melibatkan tim profesional dalam penulisan naskah, produksi video, dan kampanye sosial digital, menjadikannya lebih dari sekadar kanal konten biasa. 4. ST Indonesia. Sebagai CEO dari ST Indonesia, Nagita Slavina berhasil membawa merek minuman kekinian dalam industri food and beverage di Indonesia. Hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun,
ST Indonesia telah membuka sebanyak 450 gerai di berbagai kota, berdasarkan laman resminya. Menu yang ditawarkan pun sangat sesuai dengan selera anak muda, seperti es teh mango Yakult, Thai tea brown sugar, dan oolong macchiato. 5. Rance Music. Rance Music didirikan sebagai label rekaman sekaligus agensi talenta yang fokus pada pengembangan musisi muda Indonesia. Salah satu contoh sukses dari label ini adalah Annette Delicia, penyanyi berbakat yang lagunya Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti menjadi viral dan mendulang jutaan pendengar di berbagai platform digital. Selain memproduksi lagu, Rance Music yang didirikan oleh Nagita Slavina juga menggarap video klip dan konser mini yang tayang melalui kanal digital Rance Entertainment. 6. Carnival City Zoo. Carnival City Zoo adalah proyek wisata yang unik dan edukatif, dibangun oleh Nagita Slavina bersama Raffi Ahmad dan Rudy Salim. Terletak di kawasan strategis Pantai Indah Kapuk, tempat ini menawarkan pengalaman kebun binatang dengan konsep yang lebih modern dan tematik. Sebagai seorang ibu, Nagita juga turut memberikan andil agar tempat ini menyenangkan, aman, dan punya nilai edukatif untuk anak-anak yang datang berkunjung. Tujuannya bukan hanya sebagai tempat rekreasi keluarga, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan konservasi yang menyenangkan. 7. Melalui RA Pictures, Nagita Slavina memperluas langkahnya ke industri perfilman nasional. Rumah produksi ini telah melahirkan sejumlah film dengan genre yang beragam, seperti The Haunted yang bergenre horor, Ajari Aku Islam yang kental nuansa religi dan romantis, serta Dimsum Martabak yang menyuguhkan cerita ringan dan keluarga. Film-film tersebut tidak hanya tayang di bioskop, tetapi juga menjangkau penonton lewat platform streaming seperti Netflix.